Shalom teman-teman, selamat sore. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena
Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan. Berkati teman-teman kami juga yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan Kau berkati juga yang akan membacakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya? Saya percaya teman-teman yang ada di rumah semuanya diberi kesehatan selalu. Hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita mau angkat satu pujian kita. Masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kita ganti pujian kita.
masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita semua siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman. Kita mau angkat satu pujian kita. Kasih yang sempurna telah
bersyukur kepadamu Bapa untuk hari ini kami bisa kembali lagi beribadah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, beri kami fokus Tuhan, agar kami dapat meresapi firman Tuhan ke dalam hati kami Tuhan, agar menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom anak-anak muda, kita kembali bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini yang saya ambil dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Saya mulai baca ayat yang pertama ya. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, ke kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai di situ dulu ya. Nah, malam hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa kitab Yunus, saudara, banyak orang berpikir bahwa kitab Yunus ini adalah sebuah cerita atau dongeng belaka saja, ya. Tetapi saudaraku, kalau kita memperhatikan keseluruhan daripada kitab ini, ada banyak hal yang dapat kita pakai untuk membantah pandangan tersebut. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama, anak muda dan remaja, di sana dikatakan bahwa Yunus bin Amitai. Ya, kata bin ini, anak-anak muda dan remaja, itu menunjukkan bahwa Yunus memiliki ayah yang bernama Amitai. Artinya saudaraku, bahwa Yunus memiliki silsilah keluarga yang dapat ditelusuri. Adapun silsilah keluarga, saudaraku, itu adalah salah satu tanda fakta historis, dan itu bukanlah sebuah mitos. Mengapa demikian? Karena dalam tokoh mitologi tidak dapat menjelaskan asal-usul bahwa atau dimulai dengan dewa. Artinya saudaraku, bahwa silsilah itu menunjukkan fakta sejarah, ya, bukanlah sebuah mitos. Dan yang kedua, saudaraku, kalau kita memperhatikan di dalam ayat selanjutnya, di sana ada kata Niniwe. Ya, kota Niniwe itu, saudaraku, itu sangat dijelaskan dengan begitu sangat rinci di dalam kitab Yunus ini, di mana kita dapat melihat bahwa kota Niniwe ini adalah sebuah kota fakta sejarah yang berada di Irak, saudara. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kalau kita memperhatikan dari ayat pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, bahwa sesungguhnya kitab Yunus ini bukanlah sebuah mitos, tetapi itu adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi pada zaman dahulu kala. Nah, saudaraku, Alkitab berkata bahwa Allah berbicara kepada Yunus supaya dia pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Salah satu tujuan Allah untuk memerintahkan Yunus adalah untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di Niniwe supaya mereka meninggalkan kejahatan mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Tetapi Alkitab berkata bahwa ternyata Yunus, dia melarikan diri dari panggilan Allah. Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dua kali dikatakan bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Allah.
Nah saudaraku, kalau saya memperhatikan di dalam kisah ini saudara, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita perhatikan sebagai generasi muda, bagaimana kehidupan orang-orang yang jauh dari hadapan Allah. Ya, saya memperhatikan yang pertama bahwa siapa saja yang menjauhkan diri dari Tuhan, justru keadaannya akan semakin memburuk. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat pembacaan kita, ternyata setelah Yunus ini melarikan diri dari panggilan Allah dan dia jauh dari hadapan Tuhan, ternyata kehidupan Yunus itu bukan semakin membaik, saudara. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ada beberapa kali kata yang ditulis di sana, dia pergi semakin jauh dan dia semakin menurun. Dia pergi dari Tarsis, dia pergi ke Yapo, saudara. Ya, saudaraku, dari Israel itu ke Yapo itu merupakan sebuah jalan yang sangat menurun. Ya, artinya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa terjadi sebuah kemerosotan di dalam kehidupan daripada Yunus ini. Itu sebabnya anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kisah Yunus ini begitu sangat penting kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Ini merupakan sebuah pelajaran yang penting bagi kita generasi muda di akhir zaman, supaya apa yang dialami oleh Yunus itu tidak kembali terjadi di dalam generasi kita. Saya memperhatikan bahwa orang-orang yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, orang-orang yang menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, saya melihat bahwa hidupnya akan semakin sulit, saudara. Hidupnya akan semakin merosot. Dan saya memperhatikan bagaimana Yunus ini menghadapi banyak masalah demi masalah di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita melihat bahwa di dalam perjalanan terjadi badai yang besar. Ada sebuah gelombang yang besar yang menghantam perahu Yunus pada waktu itu, sehingga awak kapal dan semua penumpang yang ada di kapal pada waktu itu, mereka menjadi takut, saudara. Ya, kenapa? Karena besarnya gelombang yang dihadapi oleh mereka. Dan bukan hanya itu, anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saudaraku, Yunus itu dibuang ke laut. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, akhirnya seekor ikan yang besar itu memakan Yunus, saudara. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Allah masih memiliki rencana yang luar biasa atas kehidupan Yunus, sehingga dia tidak sampai mengalami kebinasaan. Ya, tetapi Allah masih memberikan pertolongannya. Allah masih memberikan kemurahannya kepada Yunus sehingga dia masih bisa hidup, saudara. Tetapi yang saya melihat di dalam peristiwa ini, anak-anak muda, bagaimana orang-orang yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, hidupnya begitu sangat pahit, hidupnya begitu sangat mengerikan, saudara, jikalau kita jauh dari hadapan Tuhan. Bukan hanya itu saja, saya memperhatikan di dalam kisah yang lain, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ketika mereka menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, atau dengan kata lain mereka meninggalkan Tuhan dengan penuh kesadaran, maka saya memperhatikan hidup mereka berakhir dengan sangat tragis. Mungkin sementara waktu, saudara, mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Mungkin sementara waktu mereka bisa sukses, mereka bisa bahagia. Tetapi di akhir perjalanan hidupnya, saya memperhatikan bahwa orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka hidupnya akan semakin hari semakin tidak baik, anak-anak.
Itu sebabnya lewat kisah ini sebenarnya mengingatkan kita sebagai anak-anak muda, mari saudaraku, selama ini kita sudah setia kepada Tuhan. Selama ini kita sudah melayani Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah sikap seperti ini terus kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena pergaulan-pergaulan kita, jangan sampai karena godaan-godaan setan ataupun pesona-pesona dunia ini membuat kita menjadi jauh dari hadapan Allah. Karena suatu saat engkau pasti akan menyesal. Kenapa? Karena engkau jauh dari Tuhan. Ya, kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu adalah sumber dari segala kehidupan kita. Tuhan itu adalah sumber dari keselamatan saya dan saudara. Dia adalah sumber pertolongan. Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, saudara. Nah, saudaraku, ketika kita jauh dari hadirat Tuhan, itu artinya saya dan saudara sedang meninggalkan sumber kehidupan dan kita mencari kesenangan-kesenangan di luar daripada Tuhan. Dan justru itulah yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Itu makanya saudaraku, Salomo berkata di dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sebenarnya ayat ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada saya dan saudara sebagai manusia yang hidup di akhir zaman. Seringkali kita berusaha hidup dengan cara kita sendiri. Kita berusaha untuk membangun masa depan kita. Kita ingin berusaha menjalani kehidupan dengan cara kita sendiri, saudara. Tapi kadang-kadang saudaraku, karena keterbatasan kita tidak tahu apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap sebuah keberhasilan dan keberuntungan, dan itu bisa memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Tetapi sesungguhnya di balik semuanya itu ada sebuah hukuman Allah yang akan menimpa kehidupan saya dan saudara. Mari anak-anak muda yang terkasih, lewat kisah pembacaan kita pada malam ini, saudaraku, cukup untuk membuka mata rohani kita, cukup untuk menyadarkan saya dan saudara betapa malangnya hidup orang-orang percaya yang menjauhkan diri dari Tuhan. Sungguh nasib orang-orang yang menjauhkan diri, meninggalkan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah bahagia, saudara. Ya, itu sebabnya apapun masalah, apapun persoalan, apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, mari anak-anak muda, engkau harus terus berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjual iman dan keyakinan kita oleh karena apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan yang kekal. Dan yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa keterpurukan hidup Tuhan izinkan untuk dapat membawa kita mengenal siapa diri kita dan kebaikan Allah. Ya, seulangi sekali lagi bahwa keterpurukan hidup Tuhan izinkan untuk membawa kita mengenal siapa diri kita dan kebaikan Allah. Saudaraku, banyak orang tidak mau menghadapi masalah. Seringkali kita banyak menghindari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi kalau saya memperhatikan di dalam Alkitab, sebenarnya masalah itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Masalah itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan saya dan saudara menjadi sebuah pribadi yang semakin hari semakin lebih baik lagi kepada Tuhan. Kenapa saudara? Kalau saya melihat di dalam konteks kehidupan Yunus, saudara, ternyata masalah yang terjadi dalam kehidupan Yunus itu merupakan sebuah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan dirinya siapa dia sebenarnya. Selama ini saudaraku, Yunus merasa dirinya hebat.
Memang dia adalah seorang pemberani. Dia tidak mengenal yang namanya rasa takut, saudara. Karena kalau kita melihat di dalam ayat ini, ketika terjadi gelombang yang besar, di mana para awak kapal itu mereka sudah mengalami kepanikan dan ketakutan. Tetapi di dalam ayat pembacaan kita, tetapi Yunus, dia pergi ke ruangan yang paling bawah dan dia tertidur dengan sangat pulas, saudara. Ya, dia sangat tidur nyenyak, saudara. Orang lain, saudaraku, sudah begitu panik. Orang lain sudah takut, saudara. Karena apa? Karena mereka akan dihadapkan kepada kematian. Tetapi Yunus, saudara, dia masih bisa tidur dengan nyenyak. Sebenarnya, saudaraku, Yunus tidur dengan nyenyak bukan karena dia percaya kepada pertolongan Tuhan, bukan, saudara. Peristiwa yang dialami oleh Yunus itu sangat berbeda dengan seperti yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya mereka sedang melakukan perjalanan, terjadi gelombang yang besar. Tetapi suatu ketika Yesus tertidur pada waktu itu. Nah, Yesus tertidur di tengah-tengah gelombang yang besar, dan Yunus tertidur di tengah-tengah gelombang yang besar. Itu berbeda, anak-anak muda dan remaja. Ya, Yesus tertidur, saudaraku, karena dia tahu bahwa gelombang yang besar itu tidak akan menghancurkan mereka. Ya, Yesus tahu bahwa masalah yang sedang mereka hadapi itu tidak akan membuat mereka mengalami kebinasaan. Artinya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Yesus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita melihat kenapa Yesus bisa tertidur di tengah-tengah gelombang yang begitu sangat besar ini, saudara, itu karena memang Yunus ini adalah seorang pemberani, saudara. Ya, bukan karena dia memiliki iman yang teguh kepada Allah dan dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bahkan apa yang terjadi, saudaraku, ketika itu barang-barang yang ada di dalam kapal itu semua dibuang ke laut. Tetapi ternyata itu tidak menjadi solusi. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka membuang undi siapa yang bersalah di antara mereka. Tetapi Yunus berkata, dia menyerahkan dirinya, aku yang bersalah, lebih baik aku dibuang ke tengah lautan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya memperhatikan sampai di sini, ternyata, saudaraku, bahwa Yunus ini, saudara, dia masih belum memahami dengan baik apa sebenarnya rencana Tuhan lewat peristiwa yang sedang dia hadapi. Tetapi ketika dia dibuang ke tengah lautan yang besar, ada seekor ikan memakan Yunus pada waktu itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika gelombang yang besar terjadi, Yunus tidak mencari Tuhan, tidak. Dia tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan lindungi saya dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Bahkan ketika dia mau dibuang ke laut pun, saudaraku, dia rela saja, saudara. Kenapa? Dia belum meminta pertolongan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadar bahwa dia bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi, saudaraku, kalau saya melihat ketika dia berada di dalam perut ikan, saudara, di mana itulah saat yang sangat genting, saudara. Saat itulah Yunus baru sadar bahwa sesungguhnya kekuatannya sangat terbatas. Yunus baru sadar bahwa dia benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dan pada saat itulah Yunus mulai berdoa memohon pertolongan Tuhan. Saya melihat di dalam kisah ini bagaimana Allah dengan caranya yang begitu luar biasa menyadarkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia yang sangat lemah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sesungguhnya di hadapan Allah kita tidak beda dengan segumpal tanah liat yang tidak punya arti apa-apa.
Sesungguhnya kita sangat membutuhkan Tuhan. Makanya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita sehingga kita mengenal siapa diri kita di hadapan Allah. Sehingga itu yang akan mendorong kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Ya, itu membuat sadarkan saya dan saudara untuk kita kembali memohon pertolongan Allah di dalam kehidupan. Itu makanya dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku lebih suka di dalam kelemahan, karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan. Anak-anak muda, itu sebabnya sebagai generasi muda di akhir zaman, jangan kita sombong, saudara. Kalau engkau hebat, kalau engkau pintar, kalau engkau merasa punya segala-galanya, jangan sampai hal itu membuat engkau melupakan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan hal itu membuat engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau merasa bahwa engkau bisa membangun hidupmu dengan caramu sendiri. Tentu saudaraku tidak benar, saudara. Ya, lewat kisah Yunus ini, saudara, kita diingatkan bahwa kita ini sebenarnya begitu sangat rapuh. Masalah Tuhan izinkan untuk membuat saya dan saudara menyadari keterbatasan dan kekurangan kita, dan membuka mata rohani kita untuk kita kembali kepada rencana Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menyesal dulu baru kita sadar, saudara, ya, kita telah jauh dari hadapan Allah. Saya percaya, saudaraku, anak-anak muda, hari-hari ini Tuhan izinkan masalah demi masalah di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Sebenarnya itu merupakan rencana Tuhan untuk membawa kita anak-anak muda semakin dekat dengan Tuhan. Itu makanya saya tidak akan pernah lelah, saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kita sebagai anak-anak muda dan remaja di rumah kita masing-masing. Mari saudaraku, kita kembali kepada Tuhan. Ya, mari kita kembali kepada panggilan Allah dalam hidup kita. Mari kita lebih giat lagi untuk beribadah kepada Tuhan, karena setiap ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia, anak-anak muda dan remaja. Ya, mungkin engkau berkata, saya hanya sendiri di rumah, saya hanya di rumah sendiri, dan tidak ada seorang yang melihat. Saudaraku, setiap ibadah apapun yang kau kerjakan, baik di rumah dimanapun engkau berada, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, karena apa, saudara? Karena setiap persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, tetapi saudaraku, kita sedang membangun kekuatan di dalam diri kita sehingga iman kita terus dibangun oleh Tuhan. Dan ketika iman kita telah menjadi kuat, maka sesulit apapun persoalan dan masalah pasti akan bisa kita hadapi, saudara. Ya, dan yang terakhir, anak-anak muda, lewat kisah Yunus ini saya memperhatikan bahwa anugerah Allah adalah sebuah kehidupan yang digunakan untuk rencana Tuhan. Ya, artinya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semua memiliki tujuan yang sangat luar biasa, yaitu untuk kita hidup di dalam rencananya Tuhan. Ya, itu sebabnya anak-anak muda, satu hal yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa kita ada di dalam dunia ini bukan hanya secara kebetulan. Ya, kita ada di dalam dunia ini, saudara, itu tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi semuanya itu sudah ada di dalam rencana Allah. Karena setiap pribadi lepas pribadi dari hidup saya dan saudara, karena Tuhan punya rencana atas setiap kita. Tuhan ingin memakai saya dan saudara. Tuhan ingin menjadikan saudara menjadi alat yang luar biasa di dalam tangan Tuhan, supaya lewat setiap kehidupan kita bisa menjadi berkah. Bukan berarti semua kita harus semua menjadi pelayan Tuhan, tidak, saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta, bukan, saudara.
Tetapi saudaraku, rencana Tuhan atas setiap kita itu berbeda-beda, saudara. Yang jelas adalah sebagaimana visi gereja kita, di mana kita menjadi berkat untuk memberkati banyak orang lewat sikap hidup kita, lewat perilaku kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, menunjukkan bahwa pribadi Yesus ada di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, orang lain melihat dan banyak orang yang tertarik percaya kepada Kristus lewat kesaksian hidup saya dan saudara. Itu sebabnya anak-anak muda, mari saudaraku, mulai dari masa remaja kita, mulai masa muda kita, saudara, kita belajar untuk menunjukkan pribadi Kristus lewat sikap dan perbuatan kita sehari-hari di dalam pergaulan kita, baik ketika kita ada di rumah, saudaraku, ya, kita menjadi contoh yang baik. Kita menjadi anak-anak muda yang baik, kita menjadi anak-anak muda yang penurut, yang taat, yang dengar-dengaran, yang setia dan takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara, dimanapun kita berada, kita akan menjadi kesayangan bagi semua orang. Itu, saudara. Ya, itu sebabnya, saudaraku, kehidupan ini, saudara, itu harus berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda, apapun pekerjaan kita, mungkin engkau seorang pelajar, mari saudaraku, jadikan itu menjadi berkat. Kita bisa menjadi teladan, kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Jika engkau seorang pekerja, mari saudaraku, di tempat kita bekerja, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, saya memperhatikan bahwa jangan sampai, saudara, kita menjauhkan diri daripada Tuhan, saudara, ya. Tetapi marilah kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kehidupan orang-orang yang jauh dari hadapan-Mu. Mereka mengalami kepahitan dan kesulitan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang baik, malam ini aku berdoa buat seluruh pemuda dan remaja GPD Metro, sadarkan kami Tuhan, supaya kami terus semakin hari semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Mulai dari masa muda kami, mulai masa remaja kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Kalau selama ini kami sudah mulai jauh dari hadapan Tuhan, mari Tuhan kembalikan kami ke jalan-Mu yang benar. Bawa kami kembali kepada kasih yang mula-mula Tuhan, supaya hidup kami terus dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah ibadah kami malam ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan altar-Mu ya Tuhan, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua dipakai oleh Tuhan. Kami terus mau belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh anak-anak muda, berkati studi mereka, pekerjaan mereka, orang tua kami, masa depan kami Tuhan, kami percaya indah di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jika di antara anak-anak muda dan remaja ada yang sakit malam ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, lewat ibadah kami malam hari ini, nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Akhirnya anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama,
Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.